ZMOT atau singkatan dari Zero Moment of Truth. Nah, seperti apa sih? Ini kalau kalian pelajari, ini bakal bagus banget buat fundamental bisnis kalian. Oke, simak terus. Nah, dari tahun 2014, Google itu sudah menentukan bahwa Google itu punya satu sistem fundamental bisnis yang begitu menarik, khususnya untuk orang-orang yang ingin belajar tentang pemasaran secara media online. Jadi, Zmot ini sudah ada sejak 2014. Google itu membuat suatu cara pemahaman bagaimana para pelaku usaha itu bisa mempelajari perilaku kebiasaan orang di online. Strategi Zmot ini sebenarnya yang bisa dikatakan berhasil mendisrupsi ya semua sistem pemasaran yang ada, karena kan yang tadinya konvensional itu pindah ke online, dan itu memang sangat benar-benar benar-benar membantu banget. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa melihat bahwa ternyata pemasaran untuk secara online itu memang harus berubah secara perilaku. Gue ngambil analisa sedikit ya, dalam artian ini sebagai contoh aja buat kalian gitu kan, bagaimana Zmot ini kita lihat secara gambaran besarnya. Sekarang perilaku online atau perilaku pembeli online, produk-produk online itu sudah mengalami perubahan secara kebiasaan. Contoh misalnya, dulu pada tahun mungkin kita pernah ngerasain yang namanya HP Nokia, terus Motorola pada zaman itu, Sony Ericsson, ya sekitar di tahun 2000-an. Kita mau tahu tentang handphone, itu harus tahu dari mana sih? Kalau bukan dari tabloid. Itu akan menjadi salah satu media kita untuk bisa melihat bagaimana potensi si handphone ini bagus atau enggak. Ini bisa dibeli, cocok atau enggak untuk kita gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan itu bisa disebut sebagai first moment of truth atau FMOT. Tahun 2000, dia kebiasaan-kebiasaan pembeli itu berdasarkan dari first moment of truth, yaitu kalau secara runtutannya kalian beli handphone ya, kita beli handphone, pertama yang kita cari pada tahun 2000-an ya, itu adalah tabloidnya, yaitu tabloid pulsa lah kalau pada zaman dulu, atau koran mungkin. Terus kita baca dan lihat, oh banyak tuh handphone yang ada di situ yang sudah terdaftar gitu. Oh dari segala macam brand lah, mulai dari Sony Ericsson, mulai dari Nokia, mulai dari Motorola, dan masih banyak lah waktu itu. Dilihat, pas kita lihat tabloid pulsa, kita lihat, oh ini spesifikasinya, oh ini harganya gitu loh. Nah, ketika orang sudah melihat first moment-nya, yaitu ada tabloid ya, atau mungkin iklan di TV ya, karena memang first moment of truth ini adalah lebih cenderung kepada media gitu, media fisik. Contoh misalnya media di TV maupun media di majalah gitu loh. Orang kan lihat-lihat tuh, dan mereka belum punya keyakinan untuk membeli. Pada akhirnya mereka mencari referensi, dan mungkin mereka melakukan sebuah pemilihan, dan akhirnya dia memilih satu brand, dan akhirnya dia pergi ke toko. Nah, ketika pergi ke toko, mereka kan pasti disamperin tuh sama sales, ya kan? Disamperin sama sales, kemudian ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit untuk melakukan keyakinan atau validasi ya, apakah barang ini layak dibeli dan cocok untuk kita atau tidak. Nah, setelah itu ketika terjadinya pembicaraan antara si pembeli dan salesman gitu kan. Nah, akhirnya gue baru bisa memutuskan, oh ya saya mau beli handphone ini. Ketika beli, ya bayar dan akhirnya pulang. Baru di situ dia bisa merasakan, oh ternyata bentuknya seperti ini, oh build quality-nya begini, oh dari segi software-nya begini gitu kan. Nah, itulah yang namanya first moment of truth. Terjadi di tahun 2000-an, mungkin sampai 2014. Setelah 2014, Google memperkenalkan sistem Zmot atau Zero Moment of Truth. Bagaimana pembeli itu bisa membuat validasi, membuat keyakinan sebelum dia bisa merasakan langsung bagaimana produk tersebut gitu loh. Nah, contoh misalnya, kalau dari 2014 sampai sekarang, kita kalau cari handphone lewat mana sih? Kalian pasti tahu lah jawabannya, yaitu adalah YouTube. Ya,
YouTube itu menjadi sebuah media di mana orang itu bisa memutuskan langsung atau bisa membuat validasi langsung bagaimana produk ini bisa cocok atau enggak. Ya contohnya banyak sekali konten-konten reviewer ya, konten-konten reviewer yang bisa menjelaskan secara harfiah bagaimana handphone ini bagus banget dan berusaha membuat meyakinkan para penontonnya untuk bahwa bilang handphone ini benar-benar bagus. Dan kalian tuh nggak perlu ngerasain, nggak perlu melihat secara langsung, tapi kalian sudah merasa teryakinkan, ya kan? Berarti di momen zero moment of truth atau ZMOT itu adalah kita diberikan edukasi dulu. Ketika kalian tahu, oh ternyata handphone ini sudah cocok buat saya, kalian datang dan ya kalau sekarang kan ada pembaruan ya, contoh kayak bukan zero moment of truth lagi, tapi 0.1 moment of truth ya. Apa itu 0.1? Itu ketika TikTok datang itu mendisrupsi sebuah pemasaran lagi gitu loh. Nah, tapi itu next content yang bisa kita bahas. Zero moment of truth ini adalah berhasil atau bisa mengedukasi langsung konsumennya tanpa harus memegang atau merasakan produk ini seperti apa. Ketika kita sudah teryakinkan oleh salah satu reviewer dan kita lihat kontennya, kita merasa teredukasi, ya kan? Baru kita datang tuh ke store-nya. Ke store-nya, kalian nggak perlu ngobrol lagi kan? Kalian nggak perlu nanya-nanya lagi kan ke sales atau di pihak tokonya. Kalian langsung membuat satu keputusan, yaitu saya mau beli ini. Ketika kalian beli, kalian tuh udah tahu mau ngapain. Kalian udah tahu isi softwarenya apa. Kalian tahu build quality-nya apa. Kalian tahu teknologinya apa. Jadi itulah yang disebut zero moment of truth. Ya. Jadi bedanya adalah ketika kita dulu terbiasa dengan first moment of truth, kita tuh butuh stimulus. Kita butuh pancingan untuk membeli produk. Nah, bedanya kalau zero moment of truth, kita itu dibuat secara langsung bisa memutuskan dan memvalidasi bahwa apakah produk ini benar atau cocok untuk kita, gitu loh. Nah, jadi apa sih poin penting yang bisa kita ambil dalam memahami sistem pemasaran zero moment of truth ini, gitu kan, atau disingkat ZMOT, gitu kan. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita bukan bicara produknya dulu. Karena kebiasaan pelaku online itu adalah satu, mereka ingin diberitahu. Mereka ingin membuat sebuah referensi. Mereka ingin cari referensi tersebut. Berarti apa? Berarti pelaku-pelaku usaha sekarang harus terbiasa dalam membuat sebuah kebiasaan baru, yaitu mengedukasi bagaimana sebelum kalian membuat sebuah keputusan, saya akan membuat bisnis. Tapi pada dasarnya kita harus paham bahwa ternyata konsumen kita butuh diedukasi. Jadi begitu mereka ingin membeli produk ini, gitu kan, mereka nggak perlu lagi tanya-tanya, mereka nggak perlu dengan proses yang panjang harus cari referensi manapun. Mereka bisa memvalidasi dan langsung bisa membeli, gitu loh. Nah, jadi ini penting banget. Sistem ZMOT ini harus kita pahami. Kenapa? Karena ya inilah pelaku pasar itu sudah beda. Zaman sudah berubah. Dengan adanya teknologi, semua bisa didisrupsi secara cepat, gitu loh. Nah, makanya gue saranin banget untuk para pelaku bisnis itu wajib untuk ya, satu, membentuk yang namanya pemasaran. Kedua, kalian tahu bahwa dasar dari pemasaran sekarang itu adalah edukasi. Ketiga adalah kalian harus mengenal yang namanya intellectual property. Dalam artian apa? Kalian bisa tahu, kalian bisa mulai dengan membangun intellectual property dengan cara kalian membangun yang namanya self branding, alias kalian bisa mulai konten kayak gue sekarang ini, gitu loh. Ya, jadi nanti kita bahas secara lebih dalam lagi bagaimana soal intellectual property. Tapi yang gue pengen tekankan di sini adalah kalian harus mulai membiasakan diri dalam hal untuk membuat konten yang bisa mengedukasi dan bisa menginfluence konsumen atau para pelaku online supaya mereka merasa bahwa terpenuhi secara satu, penasarannya sudah terpenuhi, secara pengetahuan sudah terpenuhi, secara referensi sudah terpenuhi. Oke? Jadi itu
Kalian bisa searching aja bagaimana sih sistem Zmod ini. Kalian bisa searching Thinking with Google. Ya, kalian bisa searching aja Zmod Thinking with Google. Kalian bisa pelajari di situ bagaimana kalian bisa paham bagaimana alur apa tuh perilaku online pelaku online saat ini. Oke?